Halo penonton SCP TV, seperti biasa kembali lagi di Ups Offset. Ups Offset seperti biasa akan dimulai dengan bagi kartu main apa? Iya, baru mau nanya main apa, Ji? QQ aja lah, cepet. Apa mau gaplek baris berbaris? Gaplek aja lah. Gaplek aja ya, QQ udah terlalu sering ya. Iya. Gaplek. Berapa tuh? 7. Tahu, coba lu hitung. Coba gue hitung lo. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Satu lagi. Just. Sweet apa? Sweet Indonesia lah. Sweet Indonesia. Nah, ya duluan. Ups Offset kali ini kita akan sedikit mengajak para penonton semua. Bahasa gue penonton semua kali ini luar biasa ya. Para penonton. Mohon maklum ya karena kita dari generasi 90-an dengan bahasa-bahasa baku yang mana bahasa baku ada cerminan dari tingkat pendidikan. Ya ngomong apa gue goblok. Males gue SMP sama SMA-nya satu. Memalukan Ini alma mater. Ini pokoknya kali ini kita akan coba membahas seputar lokasi-lokasi yang bisa dibilang itu adalah tempat-tempat angker ya. Iya. Kenapa sih bisa angker ya? Penyebab angker itu banyak. Bisa jadi salah makan, gaya hidup, ya kan? Ya itu angker. Itu anak Angker apaan? otak. Kagak. Angker ya kayak gitulah. Kenapa bisa Dia jadi kayak angker? awit yowit nih gitu ya. Nah, iya bener kayak gitu deh. Apaan tuh? Taruh dulu taruh kartu dulu Yang paling dekat Ya, dari kita Matraman apa ya yang serem ya? Ngurah Rai situ. I Gusti Ngurah Gusti Rai. Ngurah Bali dong. Ini apa ya? Jogja. Jogja Pondok Bambu. Tapi kan Jogja itu kan dulu kan? Iya dulu. Mall Jogja. Iya Jogja kan. Dulu sebetulnya Mall Jogja apa Mall Klender? Mall Jogja. Mall Mall Jogja, Klender ya. setelah ke sini-sini. Jadi kalau misalkan kalian sekarang tahu City Plaza, City Plaza, Klender. ya Klender. Nah, itu dulu di situ tuh ada Jogja ya, ada Yogya. Iya. Yogya itu mungkin sekarang juga masih ada. Masih besar dia di Masih, Bandung, Jawa Barat, ada di Jawa Tengah. Supermarket dia Masih tuh, ada di dia Pondok tuh Bambu supermarket, tempat belanja. Jadi kalau cerita singkatnya begini. Dulu tuh tahun 98 tuh pas zaman-zamannya reformasi ya. Dimana tuh pergerakan dari mana-mana tuh, dari mulai luar kota sampai dengan ibu kota itu tuh krisis moneter juga berbarengan. Nih ngeri ya, sekarang udah mulai kayak gitu nih. Ini kita nggak tahu sekarang arahnya kemana. Semoga ya. Pokoknya intinya dulu itu lagi mau menuju reformasi, lagi kondisi ekonomi lagi carut marut karena krismon. Nah dulu tuh kurang tahu juga ya penyebabnya apa ya, karena pada saat itu jujur gue masih SD. Gue juga Masih SD. kelas 3 atau kelas 4 Ngaco. lupa. Lu kelas 1. Enggak dong. Gue kelas 3, 98. Itu 98 toh ya, gue SD aja. Gue SD 95. Gue SD 96. Gue kelas 1. Iya, Kelas 3 kurang lebih. Enggak lah. Mei 98 lo semester akhir, Kelas berarti 3. kelas 2. Iya, kelas 2 mau kelas 3 lah. Kelas 2 mau kelas 3. Nah, itu tuh banyak terjadi kericuhan di mana-mana tuh. Jadi massa semua bergerak, tempat belanja banyak banget dulu pada saat itu dijarah-jarahin tuh barang-barangnya, termaksud salah satunya yang paling gue tahu tuh yang dekat rumah tuh Gramedia Matraman, terus Matahari Department Store di Jatinegara. JP. Iya, JP. Sekarang Ciplas. Sama juga sih, City Plaza Sama-sama juga. Ciplas. Sama-sama City Plaza. Nah, itu tuh banyak dijarah-jarahin tuh pada waktu itu. Nah, terus kenapa sih Yogya ini menjadi salah satu tema bahasan kita pada malam ini? Ya, malam ini emang udah malam. Kenapa seperti itu?
Kenapa tuh? Nah, karena pada saat itu ketika terjadi penjarahan-penjarahan di mana-mana, si Yogya ini adalah salah satu tempat yang paling ngeri pada saat itu. Jadi orang lagi asik-asik nih ngejarah kok asik. Orang lagi ngejarah di situ, ya Terbuai. lagi sibuk milih-milih mau nyomot yang mana ya, Tiba-tiba tuh entah ada oknum, entah ada apa. Mall ini ketutup ya, denger-denger dulu ya. Ditutup. Ditutup. Disabotase, ditutup. Disabotase tuh. Semua akses keluar ditutup. Nggak bisa ada yang keluar. Dan yang paling parahnya lagi apa? Setelah itu dibakar. Bayangin di dalam tuh masih banyak orang gitu kan. Dibakar coy. Ratusan orang. Wah, apa yang nggak jadi ini? Smoky, daging asap. Udah bukan itu lagi, bukan yang ribs itu, bukan ribs udah itu. bukan CI juga itu. Iya bener. Barbecue. Ditutup akses keluar, terus dibakar. Bayangin. Kalau nggak salah baca ya, seingat gua tuh ada kurang lebih ya lumayan lah, ada ratusan masih kondisinya di dalam situ. Dibakar hidup-hidup. Akibatnya apa? Mock show semua. Iya kan? Tapi nggak semuanya yang ngejar aja, Bener. termasuk pegawai, Iya, SPG, pegawai. Pokoknya terus semua yang ada di security. dalam. Ditutup, dibakar, mock show Iya. semua. Alhasil apa? Setelah tragedi tersebut, mantep banget nih gue ngomong setelah tragedi tersebut. Waduh, ditutup kiri kanan. Buka dulu. Gila. Gua tutup Setelah lagi. tragedi tersebut, banyak memakan korban. Alhasil apa? Setelah dibenah-benahi, mayat-mayat yang ada di kubur disemayamkan, diotopsi satu-satu nih. Keluarganya siapa? Itu juga susah karena sampai gosong mereka. Gosong. Jadi biasanya tuh ngelihatnya cuman pakai jam tangannya yang dia bener. sepatu. Jadi keluarga itu ngidentifikasinya sama barang-barang yang dia bawa. Iya benar kayak gitu. Kayak gitu, udah dibalikin semua, sudah disemayamkan sebagaimana mestinya, rapi, didirikanlah nih mall baru, ya kan? Renovasi. Nah, cuman karena ini si Mall Yogya ini merupakan suatu tempat yang pernah terjadi suatu suatu bencana kali ya, suatu musibah di situ. Tragedi. Iya benar, tragedi lebih tepatnya. Ini tuh sempat jadi suatu tempat yang horor lah bisa dibilang. Angker. Apa aja sih angkernya? Nyontek dulu. Nih gue udah nyari nih. Apa Rajin yang bikin tempat itu angker, ya kan? Ntar lu buka contekan dulu. Tuh lo udah jalan. Udah jalan. Udah jalan mana tuh kiri kanan kagak ada. Ntar lu. Iya. Kita cari dulu contekannya nih. Jadi Jogja itu kalau lo pada nggak tahu browsing, kalau nggak lo tahu TikTok, Naga Hari-Hari, nah kayak gitu. Kayak gitu. Dia supermarket. Nah cuman tadi Oji kurang jelasinnya. Si Jogjanya ketika dia diganti itu udah bukan Jogja lagi karena Jogja udah nggak mau buka lagi di Jakarta setelah kejadian itu. Terus kenapa sih dibakar? Ya karena dulu memang jarah-jarah orang tuh antara yang beneran jahat sama yang enggak tuh tahun 98 nggak ketahuan. Nah, kayak ada sentimen sama yang non pribumi. Nah, itu jadinya juga dibantai padahal mereka nggak ada salah apa-apa. Jadi kayak gitu. Betul. Orang jadi kayak gue ngebunuh mumpung nggak ketahuan gitu. Kayak gitu. Nih ada beberapa misteri atau kejadian aneh yang pernah hadir di Mall Klender. Nih salah satunya itu ada semua aja ya, entah semua kita bahas. Penumpang angkot yang misterius. Nah ini gue pernah lihat ini di dulu percaya nggak percaya yang paleo ya. Percaya nggak percaya dan waktu masih SD tuh, gue takut itu ngelihat reka ulang itu. Iya. Karena penumpang angkot yang misterius. Jadi dulu tuh itu kan emang pada zaman dulu ya, tahun-tahun 90-an 2000-an kan angkot itu kan masih jadi salah satu moda transportasi yang paling sering kita pakai. Online kan belum. Jauh banget itu, masih jauh. Jadi tuh kalau misalkan dulu malam-malam lewat situ nih naik angkot, Ini kalau berdasarkan cerita yang gue baca nih, jadi malam-malam
naik angkot situ, naik. Nah, kadang tuh angkotnya suka berhenti tuh depan situ tuh, depan Mall Klender itu tuh. Suka berhenti, terus tiba-tiba Bukan nih, berhenti diberhentiin. iya, pokoknya berhenti di situ. Nah, orang-orang penumpang itu pada turun tuh. Pada turun masuk ke mall itu. Nah, pas masuk ke mall itu, seolah-olah tuh orang yang ibaratnya bener orang nih, ngelihatnya tuh kayak 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 reka adegan gitu. Kebakar, terus ternyata yang tadi dari dalam angkot masuk ke situ berhamburan keluar, cuman kondisinya udah kebakar, angus, gosong begitu. Jadi kayak kayak apa ya? Dia naik naik angkot mistis gitu ya. Dia udah kayak alamnya tuh udah beda gitu. Ya karena pas Itu emang Mall Klender tuh depannya lampu merah sih. lampu Jadi merah, bener. otomatis emang pasti berhenti selain nggak diberhentiin. Iya benar-benar. Itu salah satu ya tuh. Yang gue inget ya, dari yang gue juga baca tuh, selain itu ada di Percaya Nggak Percaya dulu. Yang pertama, kasihan tuh supir angkotnya suka diberhentiin, ntar tiba-tiba pas lewat situ atau berhenti di depan Mall Klender, mereka hilang. Atau enggak mereka bayar nih, tapi pas dilihat jadi daun. Iya bener nih, uang jadi daun nih ada nih. Uang jadi daun. Uang jadi daun nih. Terus, wah lo searching dari YouTube yang footage. Percaya nggak percaya, cari aja yang episode Mall Klender. Wah itu serem tuh. Dulu gue kecilnya takut itu. Uang jadi daun. Jadi kalau Iya, di sini ditulis, kadang tuh ada supir-supir angkot yang mungkin dari sebelum nyampe ke depan Mall Klender tuh diberhentiin orang-orang kan. iya, Dengan kostum misalkan, kostum lagi bahasa gue. Busananya tuh busana karyawan situ, SPG lah, entah itu karyawan-karyawan di situ lah, di mall iya. situ. Dibayar, dibayar, turun pada bayar. Cuman pas ibaratnya meleng dikit, Eh, jadi daun. Duitnya jadi daun. Oke. Terus ya nggak tahu dia tuh, berarti kan entah iya entah kagak tuh penumpang tuh. Ditambah memang environmentnya daerah situ gelap. Sampai Gelap, sekarang pun sampai sekarang gelap. depan mall itu kalau di atas jam 10 lo lihat bisa itu gelap banget. Gelap banget. Jadi kalau lewat memang kondisi mistisnya seperti itu. Suara tangisan yang misterius. Wah, Wah, kalau ini mah udah jangan dikata lagi. Lu bayangin aja, Bos. ratusan orang. Ratusan orang dibakar di situ. Masa iya nggak ada suara-suara yang ibaratnya kayak merintih, minta Iya. tolong, Nah, ntar bentar atau lagi yang serem apa. itu tuh yang kemarin Yang apa tuh? yang banyak pramugari karaoke yang Oh, iya ya benar benar bentar lagi betul itu itu. juga bakalan Bentar lagi tuh jadi ini tuh, angkot tempat lewat. angker. Iya. Iya benar-benar suara tangisan yang misterius. Wah nih, ini kacau sih nih. Terlepas kejadian suara tangisan sering terdengar dari gedung yang hangus terbakar. Wah Iya. iya jelas lah, pastilah. Sempet ya, itu berapa kali ganti. Sempet jadi dulu namanya Mall Klender, terus Mall Citra, baru Hmm, Ciplas kalau nggak salah. hmm, Nah, emang baru Ciplas tuh Ji kalau gue lihat hmm. yang bisa bikin rame. Sebelumnya tuh selalu sepi, jadi kayak ya itu ya orang juga takut kali ya masuk ke situ. Situ ada bioskop, lu kalau nggak tahu sih ya is oke ya, karena kan jadi lu nggak kepikiran. Balik lagi yang sering kita bilang kayak gitu kan karena lo mikirin kan. Itu supir angkotnya pasti dari jauh udah, wah lewat sini lagi. Iya udah mager banget Wah, coy. udah Tempat kepikiran angker, gitu ya kan? tempat angker. Sama kalau kita juga di sono, ah nontonnya film serem lagi. Iya benar. Pasti takut gue. Tapi lu Pasti mana takut. pernah nggak denger ada yang kesurupan di mall itu? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena emang sama Ciplas udah di iniin sekarang. Wih, anjir. Jadi sekarang sih udah rame walaupun gue Sekarang udah rame karena mungkin seiring berjalannya waktu, mungkin pola pikir masyarakat juga kan, ya udahlah gitu. Itu udah yang lampau-lampau. walaupun sampai sekarang Ibaratnya, gue belum pernah masuk. iya gue juga terakhir Gue sama sekali nggak pernah gue. terakhir gue beli sepatu doang sih di situ. Cuma emang emang nggak begitu rame ya traffic di situ tuh, traffic mallnya tuh nggak begitu rame. Ya mungkin bisa jadi karena masih ada trauma-trauma dari warga sekitar mungkin ya. Iya. Mungkin yang meramaikan situ bisa jadi pendatang-pendatang yang kebetulan mampir makan atau Iya. enggak apa. Orang-orang yang baru ngekos ngontrak daerah Yes, situ. betul. Karena emang situ tuh jujur Bau kita aja bau yang bau. tahu ceritanya tuh ngeri gitu. Kayak buset orang dikurung, dibakar. Ini masih banyak lagi nih ceritanya. Telpon umum di lantai dasar. Wah, ini telpon umum nih.
Dua mahasiswa mencari kebenaran, memutuskan menunggu dekat telepon umum, malah bertemu sosok yang terbakar. Wah, kacau sih. Hantu SPG. Sama lah tadi, karena yang kena kan SPG, security, cleaning service, Cleaning OB, service. terus pegawai-pegawai toko udah pasti jadi Iya. Terjebak di antara dua alam. Anjay. Pembeli nasi misterius. Nih udah kayak di cerita-cerita ini ya dulu apa tuh yang dulu sering kita tonton tuh. Apa sih? Kismis. Iya, Kismis. kok ini percaya nggak percaya apa kismis sih? Nggak tahu. Jangan Banyak kismis sih. pokoknya dulu tontonan gitu Iya, tuh dulu. dulu tuh Yang mistis-mistis banyak sumbernya pokoknya. seneng ini tuh kita. Seneng nonton-nonton yang kayak gitulah karena itu salah satu hiburan. Tapi ya balik lagi ke kita punya statement itu tuh merupakan bagian dari doktrin gitu. Apa sih? Gak ada. Iya. Sah. Taruh. Pembeli nasi misterius. Kang nasi goreng lewat. Wih. Klasik ya. Iya, kayak yang kita pernah ngomong ya, itu nasi goreng tuh paling berani. Kang nasi goreng lewat, ada yang manggil. Ketika disamperin, beli apa mbak? Gila. Terus tiba-tiba mbaknya berubah. Jadi sosok yang terbakar. Terus dia naik motor, jadi Ghost Rider. Iya. Ternyata dia Marvel hero sih, gak? Berarti temannya Johnny Cage. Ayo, Satpam hantu. Wah, gila nih. Ini entah bener entah enggak. Cuman sebenarnya yang kayak gini-gini sih menarik juga sih. Satpam hantu. Satpam, jadi ceritanya ini ada satpam lagi tugas malam-malam bertiga. Nih ceritanya nih. Nah, terus yang satu ketinggalan nih. Yang satu entah dia lagi ngelamun lagi apa ketinggalan ya kan. Pas lagi ketinggalan dia baru ngeh, oh gue ketinggalan nih. Pas dia nengok, teman-teman gue kesana diikutin. Cak. Ternyata bukan. Pas diikutin, lirik kanan, lirik kiri, hilang. Tiba-tiba dia dipanggil sama temen yang dua. Mau kemana lo? Gitu kan. Lah, gue ngikutin lo gitu kan. Kagak, orang lo dari tadi diam aja di situ. Apakah dia diam? Apakah dia bergerak mengikuti teman-temannya? Ataukah dia terjebak di alam lain? Kosong itu isi itu kosong. Isi itu kosong. Itu Buddhis ya? Buddhis tuh luar biasa. Mark Lender menghantui dan menciptakan urban legend. Ya benar. Iya. Benar, jadi urban legend. Lo bayangin ratusan orang terpanggang. Gila itu mah kacau. Salah satu kejadian terbesar itu di abad berapa berarti? Abad berapa? 21. 20 dong kan 98. 21 toy. 21 itu 2000-an. 21. 20. Iya. 21. Abad 21 Panji Milenium tahun 2000 tuh abad 21. Abad 21 kan ada filmnya Bang. Kan ada film ya abad 21. Katanya nontonnya Denzel Washington. Anjay. Tapi hitung-hitungan abad nggak tahu. Abad kan per berapa sih abad per 100 ya? Udah kan nggak ada kan? Ada masih. Tuh. Gak ada. Ya. Udah buntu. Udah buntu. Ya udah hitung. Masih ada. Tuh, 6-nya di buntut semua. Nggak ada lagi deh habis. Kecil gue tuh. Dar. Banyak gue. Luar biasa ya. Kisah seputar Mall Klender ini. Mungkin dari kalian bisa coba browsing, cari-cari. Dan seingat gue juga ada filmnya. Walaupun seingat gue filmnya itu bukan film-film horor yang dibintangi aktor dan aktris papan atas ya. Atau aktris yang mesum. Kagak itu. Nggak ada. Itu cuman kayak pokoknya ada deh, seingat gua ada gitu. Apa gitu tapi pertanyaannya tuh sampai sekarang tuh nggak ngejawab yang bakar siapa. Nggak tahu. Terus willingness-nya apa tuh sampai sekarang tuh belum terbuka. Belum ada ininya. Itu mah oknum-oknum yang bisa dibilang sampai sekarang masih jadi tanda tanya besar. Tapi dulu lucu tuh, tetangga gue pada ngejarah yang pada selamat
saking paniknya ngambil sepatu kanan dua-duanya. Iya, pada kayak gitu deh. Iya. Orang ada tuh dulu gue pernah dengar cerita. Jadi ada Kang Nasi Uduk nih. Kang Nasi Uduk nih punya warung, ya kan? Komporin sama Kang Bakso. Bang, nggak ikutan ngejarah. Kang Nasi Uduk yang ngejarah ke Gramet. Kang Bakso ngejarah dagangan Kang Nasi Uduk. Balik-balik mana nih? Kios nasi uduk gue udah rapi, bersih. Oh, pokoknya kacau. Zaman dulu tuh kacau tuh. Tahun 98 tuh benar-benar momen-momen yang ibaratnya apa ya? Momen-momen awal mulanya reformasi, demokrasi. Cuman ya itulah. Ada cerita-cerita pilu juga di balik itu. Bahasa gue makin keren. Kita cerita ini biar kali aja ada Gen Z yang nonton itu lu pada tahu, biar tahu sejarah Indonesia itu nggak seindah yang ketika lo udah lahir. Ya benar. Seperti itu. Jadi balik lagi kita ke fokusannya adalah Mall Klender, salah satu urban legend tempat angker di Jakarta. Gue juga kalau sekarang lewat ya. Tapi itu asli gelap. Sampai sekarang jujur gelap. Pokoknya lu kalau lewat situ, gue punya saran sih selalu berpositif thinking. Banyak-banyak berdoa gitu kan. Karena apa? Karena satu gelap, kedua tuh emang tempatnya tuh kalau bisa dibilang sebelah sininya rel gitu kan. Kita nggak tahu depannya rel. Apa yang akan muncul dari rel tuh bisa jadi ya, pahit-pahit ya begal atau nggak apa ya. Pokoknya selalu berpositif thinking, lewat situ berdoa. Betul. Terus kalau ada apa-apa ya udah tancap gas aja lah. Udah nggak usah mikirin yang lain-lain karena emang benar gelap padanya daerah situ. Ya jadi kalau ditanya, ada lagi mungkin Toy? Kalau ditanya bener nggak Toy itu ada, ya pastilah, gila lo. Itu lu pernah lewat situ kan? Sering apa banget. Yang lo lihat? Nah ini nih paling seru nih. Apa yang lo lihat? Banyak, bukan ya itu kan yang apa namanya yang orang suka bilang hangus gitu karena udah terbentuk di pikiran. Karena gue tidak berpikir itu, tapi banyak. Banget tuh ya. Karena itu menarik. Energi negatif. Ya negatif kan. Jadi yang dari situ yang tadinya ngontrak dekat situ ngekos setannya, gue pindah situ aja. Itu rame tuh. Gue bisa makan energi negatif di situ. Jadi banyak. Jadi setiap gue lewat emang banyak yang ngeliatin. Iya. Yang warawiri tapi bukan paling manusia. Kalau dulu mungkin yang sering gue lihat sih di situ genderuwo sih, di sepanjang jalan tuh banyak banget tuh di yang pohon-pohon. Iya. Banyak. Ekstrim. Nah ini nih satu hal nih, gue pernah, walaupun gue belum pernah ngobrol sama mereka ya, secara ini benar apa enggak gue belum pernah nanya. Tapi strata penguasa daerah itu biasanya genderuwo. Besar mungkin karena besar. Ya, jadi kayak mereka tuh per wilayah mungkin ada kecamatan kelurahannya juga ya. Nah di satu tempat tuh biasanya jagoannya si genderuwo. Nah di bawahnya ada kunti. Poci itu justru paling terbawah, makanya itu yang paling sering godain kita tuh. Mobilitasnya susah. Iya. Mobilitasnya susah. Jadi kalau diajak MMA apa tarung yang sekarang tuh susah. Yang apa namanya? Mobilitasnya susah. Yang kayak yang artis-artis tuh kalau tinju susah. Genderuwo sekali tonjok semua kena. Besar. Badan gede kan. Mungkin kalau kunti bagian ini apa angkatan udara mungkin ya. Mungkin seperti itu. Oke, kalau dirasa cukup pembahasan seputar Mall Klender yang memang sekarang sudah jadi urban legend karena angker, kita cukupi dulu ya. Mungkin dari kalian-kalian kalau misalkan mau, Bang, nih gue ada referensi lagi, gue ada cerita lagi, boleh di kolom komentar tulis. Ya, atau kalau malu di DM aja. Kirim ke kita, nanti mungkin bisa jadi sumber referensi kita. Kita bikin lagi Mall Klender cerita berikutnya, part berikutnya. Dengan bahasan-bahasan yang bisa jadi lebih meluas karena dapat sumber dari kalian. Seperti itu. Sip, cukup. Terima kasih. Terima kasih buat yang sudah nonton SCP TV, sudah nonton Oops Offset. Seperti yang tadi sempat saya bilang, komen, jangan lupa kalau ada cerita-cerita mistis yang menarik. Main ke Mall Klender ya. Main ke Mall Klender, coba rasakan biar membuktikan sensasinya. Iya kan? Kalau emang tidak ada apa-apa. Bener, kalau emang ada kenalan-kenalan yang ibaratnya masa sini dua bapak-bapak bacot ini gitu kan,
Masa iya begitu mall kalender? Coba ya. Coba kalian main ke sono, mampir ya kan. Mau tengah malam kek, mau kapan kek, terserah. Lo rasain diri dah tuh sensasinya. Atau nggak lo tanya sama orang-orang sekitar situ ya. Biar pada percaya. Asik. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Free lo. Karena subscribe itu gratis. Iya. Monggo, subscribe. Ciao. Ciao.